juga boleh. Suaranya kedengeran jelas nggak? Kedengeran, Bill? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Kita mulai Salah satu hal yang pelajaran. paling susah yang saya belajar kemarin itu I yang agak ke E. Yang bukan tentunya. Ya, kita mulai dari pelajaran adab dulu ya, buat belajar bareng kita. Apa namanya hari ini? Mungkin kalau sekilas adab dulu yang dikasih tahu sama Sada Wirda. Adab itu kan nanti kita bakal belajar tentang ini ya, apa namanya, sastra Arab. Cuma kenapa kita perlu belajar adab? Karena dengan kita belajar adab itu kita tahu perkembangan bahasa Arab dari dulu zaman jahiliyah sampai ke zaman kita sekarang itu gimana gitu. Karena kan kalau misalnya kita di semester ini tuh kan adab jahiliyah. Sementara adab itu ada pembagiannya ada 7 masa. Ada sab'atu unsur kalau misalnya di kitab yang lebih besar gitu. Nah, terutama kalau misalnya adab jahiliyah itu penting buat kita belajar itu nanti ada urgensinya tuh di pembahasan qadhiyatul intihal. Terus juga ada di urgensinya itu tentang eh bahasa Arab masa jahiliyah itu kan jadi hujah ya buat apa kaidah bahasa Arab gitu. Nah, itu pentingnya kita belajar adab di situ. Oke, kita langsung mulai aja ya bahas kisi-kisi. Bentar, share screen dulu. Hmm. Yang pertama itu makna al-jahili. Nah, makna al-jahili laisa didul ilm li'annahum haqiqah laisat juhala wa innahum ashabul hadarah wa indahum al-adab fi al-adab wal lughah. Walakin al-maqsud bil jahili huna annahum la yufarriquna bainal haqq wal batil wa fi dhalikal asr kathurat al-juhala ya'maluna ala ma sya'a. Wa'dul banat, misal wa'dul banat wa saraqah wa zina wa ma ila dhalik. Hum ya'ishuna fi asrad dhalalah. Jadi yang dimaksud sebagai jahili itu bukan jahili bodoh secara secara hakiki. Karena kalau misalnya kita sebut sebagai orang bodoh, nggak mungkin kan orang Arab itu kita nggak mungkin orang Arab itu orang-orang yang bodoh karena mereka di masa itu bahkan udah memiliki sastra yang sastranya itu diakui oleh bangsa-bangsa lain itu indah, terus juga apa namanya, mereka punya punya ini ya, punya keilmuan gitu. Tapi yang dimaksud jahili, yang dimaksud jahilnya itu adalah la ya'rifuna bainal haqq wal batil. Jadi mereka nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka itu banyak mewariskan turun-temurun kebiasaan-kebiasaan yang jahil, misalnya kayak mengubur anak perempuan hidup-hidup, terus mencuri, terus zina. Terus kalau di Quran kan bakal disebutin banyak ya, kayak wal ansabu wal azlamu, mereka kebiasaan berjudi, curang dalam jual beli, terus juga apa namanya, adu nasib, mengadu nasib maksudnya bukan adu nasib kayak kita sekarang, adu nasib kayak misalnya nentuin nasib dengan anak panah atau apa gitu lah. Menyembah berhala itu kan juga sesuatu yang sebenarnya nggak logis tapi mereka lakukan. Jadi di situ yang dimaksud sebagai
jahil gitu. Nah, terus yang pertama tahdidul asrul jahili. Oh sama ba'dul bahithin al asrul jahili Iya, lah benar. fatratain. Fatratul jahiliyah al-ula al-fatrah allati tamtaddu ila aksarin min qarnaini qoblal Islam. Masa jahiliyah pertama itu adalah masa eh eh ya masa yang dia itu nggak lebih dari Qarnain itu 2 abad sebelum Islam. Terus Fatrah al-Jahiliyah Asaniyah itu al-Fatrah allati ja'ana anha asy-syi'r al-Arabi wa hiya la tamtaddu ila aktsar min qarnaini qabla Islam. Jadi yang Fatrah Jahiliyah Asaniyah kedua itu apa namanya? Pas adab adab kan pas syair Arabi itu udah mulai muncul. Yaitu pas eh, nongolnya aku nongol sih kayak munculnya Imru'ul Qais sama Muhalhal bin Rabi'ah. Kalau yang lebih lengkapnya mungkin nanti bisa lihat di buku ya. Nah, terus hududul Arab fil jahiliyah, perbatasan batasan wilayah Arab pada masa jahiliyah. Al-Arab qabla Islam hum sukkanul bilad allati tudafu ilaihim wa hiya biladu Arabil jahiliyin allati taqa aqsal janub al-ghurbi qara Asia, asyamal, biladus Syam, al-janub, Mahid al-Hindi, Asyarak al-Khalij al-Arabi, al-Ghurab al-Bahr al-Ahmar. Jadi ini perbatasan kayak batasan wilayahnya Arab pada masa jahiliyah ya. Terus ketiga, ma daurusuk awil aswaq fil asril jahili ay fi intisyaril adab al-jahili takunul majma' al-adabi. Yang pertama, dia menjadi tempat perkumpulannya sastra. Karena kenapa yang dijadikan tempat itu pasar? Karena pasar itu jadi apa namanya tempat berkumpulnya orang-orang gitu. Karena kan kalau orang Arab itu kan apa ya aktivitas utamanya kan perdagangan ya. Otomatis orang-orang berdagang itu ngumpulnya di pasar. Nah jadi gimana ya? Karena pusat orang-orang itu ada di pasar ya berarti orang-orang juga ya bertukar bahasa di situ, bertukar pikiran dan bertukar apa namanya bertukar sastranya juga di situ gitu. Lian aku lakobilah ya tuna fi hadis suq fi kulli sanah yajtami'una wa yuqaddimuna syi'ruhum. Ya, jadi mereka datang setiap tahun itu secara rutin untuk berdagang, tapi juga itu apa namanya menampilkan syair-syair mereka gitu. Jadi kalau pasar-pasar jahili pas di masa jahiliyah itu dulu sering ada kayak panggung-panggung sastra gitu. Terus kedua, ja'a au ursilat al-Arab nufudan ay wafdan ma'a syu'araihim litakdimi syi'rihim. Terus bahkan tuh sampai dikirim dikirim utusan-utusan untuk ke pasar tadi untuk menampilkan syair mereka. Karena syair itu bukan cuma sebagai sastra aja, tapi itu tuh juga sebagai istilahnya kayak harga dirinya suatu kabilah gitu loh. Kalau misalnya kita pas bahas di ini apa namanya bagaimana syair itu sampai kepada kita sekarang itu kan ada yang dengan riwayah, ada yang dengan ini ya tadwin gitu kan. Nah, terus tuh kenapa ada orang yang susah-susah kayak ada orang yang mau menyusun syair atau mau menyebarkan meriwayatkan syair gitu. Karena emang itu udah jadi maisyahnya mereka, udah jadi apa namanya? Udah jadi pekerjaan mereka gitu. Dengan kayak syair yang indah itu akan menggambarkan oh kalau kaum ini tuh mulia gitu. Oh, kaum ini berarti cerdas karena adabnya bagus gitu. Terus ketiga takunul aswaq khosoh ukaz makanan makanan li hukmin ala jaudatin ay jayyidah asy'ar wa radaatihi wa haula'il hukama min asy-syu'ara al kubbar minhum an-nabighah az-zibyani wa hum tusamma bil kubab. Nah, terus pasar itu utamanya pasar ukaz itu jadi tempat semacam kayak apa ya? Kalau di Indonesia ini kayak pengadilan syair gitu. Jadi kayak bukan pengadilan sih, lebih kayak ke apa ya? Jadi ini tuh majelis yang nanti tuh menghukumi kayak syair ini tuh bagus, syair ini tuh jelek gitu. Nah, itu di situ.
Nah, yang pertama kali dan yang paling masyhur jadi hakimnya saat itu adalah An-Nabigah Al-Libyani. Tuh. Wahum tusamma bil Qubab. Jadi para syu'ara yang jadi hakim ini dijuluki sebagai Qubab. Terus kita ke eh ya situ dulu. Bentar, kalau nggak salah tuh eh, punya tambahan sendiri juga, tapi bentar. Nah, kalau misalnya buat tambahan, dia ada tambahan dikit nih. Eh, jadi tadi ya, yang tahdid al-asr al-jahili, itu kalau misalnya mau yang lebih rincinya lagi, gini, kan dibagi dua ya, asrul jahili itu ada yang asrul jahiliyah al-ula sama asaniyah. Nah, kalau yang al-ula itu kan ada perselisihan di antara ahlu takwil, fi tahdidi asrul jahiliyah al-ula. Jadi ada apa namanya ikhtilaf di pembatasan kapan asrul jahiliyah pertama itu. Nah, faminhum yakul, sebagian itu berkata, asrul jahiliyah ula ma baina Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Antara masanya Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Terus ada yang lain yang ngomong kalau misalnya itu antara masanya Nabi Adam ke Nabi Nuh. Terus pendapat terakhir itu ngomongnya antara Nabi Nuh sama ke Nabi Idris gitu. Jadi, tapi yang benar itu anna asrul jahiliyah ula ma baina Adam wa Isa. Antara masanya Nabi Adam ke Nabi Isa. Nah, terus kenapa eh Imru'ul Qais itu menjadi ikoniknya syair jahiliyah. Jadi kayak bahkan Imru'ul Qais itu jadi ini kan ya kayak istilahnya startnya syair jahiliyah Iya. itu dengan munculnya siapa namanya Imru'ul Qais itu karena Imru'ul Qais itu emang ini sebagai penyair pertama yang mana kalau di mualakot itu kan 7 penyair ya, syairnya 7 penyair, apa kosidahnya 7 penyair, yang itu tuh bener-bener dianggap paling bagus dan ditempel di Ka'bah gitu kan. Nah, Imru'ul Qais itu juga menjadi orang yang pertama kali syairnya itu diabadikan sebagai mualakot gitu. Jadi mualakot itu kan jamak ya. Nah, Imru'ul Qais itu juga jadi orang yang pertama syairnya itu diakui bagus dan ditempel di Ka'bah gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu atau enggak? Oh, terus ini juga min awali syu'ara alladzina yanshuduna asy'arahum amamal hukam. Para penyair yang pertama kali istilahnya berani ngajuin syairnya itu ke para hukam. Itu ada Al-Aksya, terus ada Hasan, terus ada Al-Khonsa. Nah, kalau Al-Khonsa ini itu saudaranya saudaranya Zuhair bin Abi Sulma. Jadi kalau nanti kan teman-teman juga bakal ketemu sama yang namanya Zuhair bin Abi Sulma. Yang mana Zuhair bin Abi Sulma itu emang keluarganya itu semuanya penyair. Jadi kayak kalau bahasa kita sekarang tuh pure blood lah gitu. Bapaknya tuh penyair, pamannya tuh penyair, Alfonsa itu penyair. Bahkan Alfonsa itu kan salah satu perempuan yang diakui penyair paling keren kan. Di masa ketika jahiliyah dan ketika di masa Islam. Jadi Alfonsa itu masuknya syair mukhadram gitu.
Mari betul. Aceng. Enggak saja. Ada suara cowok anjing. Mungkin ada pertanyaan dulu atau enggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau kecepatan nanti bilang aja. Nabila. Oh Nah, iya, udah. Enggak. Tadi mau bilang share screen. iya, Makasih. ya sama-sama. Terus lanjut ke ini ya. Nomor 4. Ayyuhuma asbaq baina syi'r wan nasr. Yang pertama kali muncul itu syair dulu apa nasr dulu? Nah, yang pertama kali muncul dulu adalah syair dulu. Asy-syi'ru asbaqu mawjudan minan nasr. Nah, kalau yang disebutin di buku itu ada dua. Yang pertama karena orang-orang Arab itu ummi. Yang kedua, apa namanya? Karena syair itu kan mengandalkan pertama khoyal kan. Jadi kayak apa? Khoyal itu kalau Indonesianya, imajinasi. Nah, imajinasi terus setelah imajinasi al-atifah, perasaan. Terus al-fikr wal uslub. Jadi orang kalau mau buat syair itu kan pertama kali dia punya imajinasi dulu nih. Apa sesuatu yang mau dia gambarkan. Setelah itu dia harus punya perasaan buat ngasih apa namanya? Buat apa ya kayak biar tulisannya ngefeel gitu kan, misalnya kayak kita baca syair-syair gitu kan nggak mungkin ya, gimana ya, baca syair itu kan beda rasanya sama kita baca buku. Kayak kalau kita baca syair itu kayak ada perasaan, pokoknya kayak ada perasaannya aja gitu tergantung syairnya apa gitu. Nah terus setelah atifah itu ada fikir sama al uslub. Jadi kita gimana kerangka menyusunnya, terus uslubnya bagaimana menyampaikan bahasanya. Kalau uslub kan berarti balik lagi ke balaghah ya, kayak gimana pemilihan uslubnya itu yang dia tuh ablag, yang dia tuh bener-bener bagus, bener-bener nyampe, dan kayak bener-bener tinggi lah nilai sastranya gitu. Nah, tapi tuh ditambahin satu lagi sama Sadah Wirda kalau di kelas C, tapi nggak tahu kalau di kelas lainnya. Itu asyiar yunadzamu bil irtijal. Jadi syair itu bisa di apa namanya disusun dengan irtijal itu ini apa namanya spontan gitu. Lebih spontan daripada bikin nasr. Karena kan kalau syair tuh misalnya gini, misalnya kita lagi punya perasaan nih kayak kita lagi ngerasa capek sama, enggak sih kalau capek enggak apa ya, perasaan. Oh, contohnya gini, kayak kita mengagumi seseorang. Nah, ketika kita mengagumi seseorang itu kan berawal dari perasaan kan. Terus kan kita bisa lebih spontan kan ngungkapin pujian tentang orang yang kita kagumi itu gitu. Beda lagi kalau misalnya kita pengen bikin esai atau kita pengen bikin tulisan narasi-narasi yang opini atau kayak gitu-gitu, itu kan beda ya. Kita perlu brainstorming dulu, kita perlu nyari data-data dulu, nggak bisa kayak spontan langsung berpendapat, itu nggak bisa gitu. Nah itu kenapa syair itu asbak minan nasar. Tuh. Terus nomor 5, kaifa wasala ilaina asyiar hatta al-an. Wasala ilaina syiar ini al-awwal ar-riwayah al-lisan wal musyafahah. Ya syiar fakhran likulil qabilah. Nah ini karena syair itu suatu kebanggaan, suatu harga diri bagi kabilah-kabilah. Ya fi syair yasuru an hayatil arab wa min syair hum yadkuna intisaratihim wa fi kulli qabilah rawin liyar wa syiar. Karena syair itu menggambarkan eh gimana ya, menggambarkan fenomena sosiologinya masyarakat itu gimana, kayak misalnya dia menggambarkan fenomena sosiologi suatu kabilah itu gimana. Terus juga kan orang Arab itu kalau misalnya kita kemarin udah bahas di Al-Ghurad ya, Agrodus Syair itu kan mereka emang kayak mereka jatuh cinta sama perempuan, bikin syair ghazal. Mereka memuji-muji kaumnya atau memuji-muji tokoh pahlawan mereka, Made. Nanti ada juga Dam, kayak gitu-gitu kan. Nah, terus aghraduhum fi riwayat syair.
tujuan mereka dari meriwayatkan syair li'anna syair udah deh enggak deh li'anna syair yasuru ala ahdasi hayatihim li litukasib litukasib litakasub ay tolabul mal li ajali syuhrah awis siyasah. Jadi karena syair itu menggambarkan tadi ya peristiwa dalam kehidupan gitu. Karena kita bisa melihat suatu bangsa karakteristiknya itu gimana dengan melihat sastranya mereka. Karena sastra itu kan mengabadikan emosi dari mengabadikan emosi dari orang-orang dalam satu bangsa itu. Terus juga mengabadikan kejadian-kejadian gitu. Misalnya kalau kita lihat nih, apa ya contohnya? Contoh gampangnya gini deh. Sastranya orang-orang Pakistan. Mungkin kalau teman-teman pernah baca novel-novel terjemahan Pakistan atau eh nggak harus terjemahan sih atau artikel-artikelnya mereka lah biasanya orang-orang Pakistan itu mereka sering menggambarkan kehidupan mereka itu dekat dengan apa namanya dengan Syiah dan juga mesti masih sering bahas tentang patriarki gitu ya karena berarti itu menggambarkan kondisi masyarakat mereka yang patriarki gitu kayak misalnya laki-lakinya masih menganggap perempuan itu harus betul-betul tertutup gitu terus nggak boleh keluar rumah nggak boleh bekerja bahkan untuk belajar di luar pun nggak boleh misalnya kayak gitu atau perempuan-perempuan mereka menganggap bahwasannya syariat menutup aurat itu diskriminasi gitu. Nah, dari adab itu kan bisa menggambarkan itu. Tuh. Terus adab itu meriwayatkan syair itu juga takasub atau ma'ifah itu tolabul ma'isyah. Jadi untuk mata pencaharian bisa karena syuhroh misalnya kayak penulis itu pasti pengen bestseller kan karena kalau bestseller banyak yang beli bukunya kalau banyak yang beli bukunya kalau dia terkenal dia tiap launching buku bisa laku gitu. Terus atau awis siasah. Kalau siasah itu berarti contohnya itu penyair-penyair yang memuji-muji penguasa gitu-gitu supaya bisa dekat dengan penguasa dan diujroh kayak dikasih penghargaan. Bukan ujroh sih, dia lebih ke dikasih penghargaan sama penguasa gitu. Cuma sani at-tadwin, hunaka man yaktub wa asmuhu Laqit bin Ya'mar al-Ayadi alladhi kana katiban fi diwan Isra ina alima anna Kisra majma' ala Ghazwiyat. Jadi di sana tuh kan sebelumnya kan dikatakan orang Arab itu ummi. Tapi kan ternyata nggak semua orang Arab itu ummi kan. Tapi ada sebagian orang Arab yang bisa menulis. Nah, jadi sebagian itu sempat syair-syairnya itu ditulis gitu. Buktinya ini tadi yang Lakit ini pernah menyusun diwan, pernah nulis diwan itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Sok ditanyakan. Atau ada tambahan boleh ditambahin. Mau nanya nih, boleh nggak? Boleh, boleh. Nasar itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Nasr itu kalau di bahasa Indonesiain apa ya? Lebih ke ini sih. Apa ya kalau di bahasa Indonesia? Kan kalau di bahasa Indonesia itu kan ada yang namanya eh syair kan kalau di bahasa Indonesia syair. Tapi kalau nasar itu berarti ya bisa disebut sebagai ini sih teks non syair gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Kayaknya kalau di bahasa Indonesia nggak ada deh. Karena kan kalau misalnya di Indonesia nggak ada kan pembagian syair kan syair sama nasar. Mungkin kalau nasar tuh lebih ke tulisan non syair gitu. Yang dia tuh nggak ngikut kaidah penulisan syair yang harus ada apa namanya pola arut kafinya gitu. Oke, oke. Terus ya kan kalau nasar tuh ya lebih ke baris gitu loh. Nanti ada apa namanya
hikam, terus ada kosos kayak gitu-gitu. Ada pertanyaan lain? Tamsil juga termasuk nasr. Kalau di ini ada tambahan nggak ya? Oh ya mungkin nanti bisa ini di tadi belum di ini juga ya. Nama-nama pasar dalam di bangsa Arab dulu ada suk Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar yang paling besar karena dia letaknya di Mekah. Kan Mekah itu kan destinasi hajinya bangsa-bangsa Arab. Kan haji kan nggak ada dari dulu kan. Nah, itu pasar Ukaz itu makanya jadi pasar yang paling besar. Terus kedua suk Daumatul Jandal. Fi Nuqtah Mutawassithah Baina Syam wal Khalij Al-Farisi wal Madinah. Nah, kalau Daumatul Jandal ini tuh lebih kayak ke pasar yang istilahnya dia itu apa ya? Kalau bahasa kita sekarang tuh dia kayak di tengah-tengah di antara pertemuan daerah sini sini sama sini gitu. Itu kan antara Madinah, Persia sama Syam. Kalau sekarang tuh mungkin bahasanya kayak choke point gitu. Tapi kan kalau choke point kan ini ya laut ya, perdagangan apa jalur laut ya. Iya lebih ke kalau bahasa sekarang tuh kayak choke point gitu. Jadi karena dia persis di tengah-tengah itu, jadi Tuk Dawatul Jandal itu juga termasuk pasar yang besar. Tuh, karena dia itu pertemuannya orang-orang Syam, orang-orang Persia, sama orang-orang Madinah. Terus ada Suk Al-Mashkor, benteng antara eh, jadi dia tuh benteng di antara Najron sama Bahrain. Terus ada Suk Oman, Suk Son'a, Tukomu Finish Fitsani Min Ramadan. Nah, kalau pasar Son'a itu adanya di hari kedua bulan Ramadan. Berarti dia nggak selalu ada. Terus ada Suk Majnah. Ini siapa yang ngelakuin recording? Hah? Nah, Suk Majnah itu apa namanya? Dibangunnya itu pas maksudnya adanya itu pas musim-musim haji, deket-deket musim haji, gitu, deket Mekah. Terus yang terakhir ada Suk Dzil Majas. Kanat binahiyati Arafah, di arahnya Arafah. Ini juga kalau nggak salah kan kalau kisi-kisi Ustazah Wirda kan kemarin semua yang pernah saya buat pertanyaan gitu kan. Nah ini kalau nggak salah itu juga pertanyaan yang pernah beliau buat gitu. Terus lanjut ya. Masdaru Syi'r Al-Arab Nurokis ilal mu'allaqat wal asma'iyat wal mufaddaliyat jamharatu asy'aril Arab. Al-awwal mu'allaqat. Mu'allaqat. Nah, kenapa dia dinamakan mu'allaqat? Mu'allaqat itu karena dia ini kenapa dinamakan mu'allaqat? Karena syair mu'allaqat itu kan kumpulan qasidah dari 7 atau 10 penyair yang itu kan benar-benar diakui gitu ya. Kayak kalau kita sekarang mungkin Tereli lah yang benar-benar kita akui bukunya bagus gitu. Nah, dinamakan mu'allaqat itu karena dia itu seperti sesuatu yang digantung di lehernya perempuan. Jadi orang Arab itu kan dulu gimana ya? Apa namanya? Bentar. Setiap bangsa itu kan punya ini ya, punya apa sih istilahnya? Punya standar kecantikan masing-masing gitu kan. Nah, kayak kalau misalnya di orang Arab itu dulu perempuan yang dianggap cantik itu adalah yang lehernya itu panjang. Jadi kayak istilahnya objek menariknya wanita di bangsa Arab dulu itu adalah leher. Kayak di syairnya Mutanabbi apa ya kalau nggak salah yang Ba'idun. Bukan syair itu. Jadi kinayah Ba'idun mahwal korti. Nah, apa namanya yang panjang antara
lubang anting dengan pundaknya. Panjang lubang anting kan berarti kuping ya. Kuping ke pundak itu kan berarti leher. Nah, jadi yang lehernya panjang itu orang-orang Arab tuh mengatakan orang yang cantik itu kayak gitu. Perempuan yang cantik itu kayak gitu. Nah, dinamakan mu'alaqot itu karena itu tadi, karena seperti suatu perhiasan yang digantungkan di lehernya perempuan gitu. Mu'alaqot itu juga bisa disebut sebagai mudah mudah apa mudah hibat karena sebelum dicentel di apa namanya dinding-dinding Ka'bah, syair-syairnya itu ditulis dengan air emas. Tuh. Nah, mu'alaqot itu ashabul mu'alaqot itu kan diselisihkan ya antara 7 sama 10. Tapi yang rojih itu 7. Nah, 7 itu ada siapa aja? Yang pertama ada Imru'ul Qais. Nah, Imru'ul Qais itu eh, disebut Za'imu Syu'ara al-Jahilin. Apa orang paling terkemukanya penyair paling terkemuka gitu. Karena tadi kan Imru'ul Qais itu menjadi titik pertama syair Arab itu muncul. Syair Arab Jahili itu muncul. Terus juga jadi orang yang pertama syairnya itu juga jadi mu'alaqah gitu. Terus yang kedua itu ada Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma ini saudaranya Al-Khonsa. Terus ada Torofah bin Abed. Terus ada Antaroh bin Syaddad Al-Absi. Ada Amr bin Kalsum. Ada Al-Harith bin Hilizah. Ada Lubaid bin Robi'ah. Itu mungkin nanti kita bakal sering ketemu di Agrodus Syair. Di contoh-contoh syair itu sering ketemu. Nah, kalau An-Nabighah Al-Dibyani yang sebelumnya masuk ke Al-Kubab, yang masuk ke Hakim Syu'ara itu, beliau itu diperselisihkan sama para apa namanya? Ya, para ulama kayak dia itu masuk ke Ashabul Mu'allaqat atau enggak. Tuh. Nah, ibarah an majmu'ah minal qasaid at-tiwal allati ikhtalafa fi adadiha wa ashabiha. Jadi kosidahnya itu mu'allaqat itu kumpulan dari kosidah-kosidah yang mana kosidah-kosidahnya ini tuh masing-masing qasidah punya jumlah tertentu dan punya pemilik tertentu pemiliknya itu juga beda-beda ya tadi 7 orang tadi gitu. Jadi ada qasidahnya Imrul Qais, ada qasidahnya Zuhair bin Abi Sulma, ada qasidahnya Torfa bin Abad gitu dan seterusnya. Dan mereka juga punya gorotnya masing-masing. Ada yang gorotnya Ghazal, ada yang gorotnya itu apa namanya Made gitu. Kalau kata Sadawirda itu bahkan ada satu qasidah yang panjang itu cuma nyeritain tentang perempuan. Tapi ya nyeritain tentang perempuan, tentang fisiknya gitu. Karena kan itu adab adab jahili ya, adab sebelum adanya Islam. Terus yang kedua ada Al-Mufaddaliyat. Al-Mufaddaliyat waqad jama'aha Al-Mufaddal bin Muhammad bin Ya'la Ad-Dobi Al-Mutawaffa sanah mi'ah wa arba'ah wa sitin Hijriyah litilmidi Al-Mahdi. Hinama ja'alahu waliduhu Al-Khalifah Al-Abbasi Al-Mansur mu'addiban lahu. Ini Mufaddaliyat itu adalah syair yang dikumpulkan sama Muhammad bin Ya'la Ad-Dobi untuk muridnya yaitu Al-Mahdi ketika bapaknya Al-Mahdi ini menjadikan eh eh ya ketika bapaknya si Mahdi ini menjadikan Mufaddal itu sebagai muadib lahu apa sih kayak sastrawan gitu. Wa iya mi'ah wa samaniyah wa isyiruna qasidah takriban. Total qasidahnya itu ada 28 qasidah. Disaba'ah wa sitina syairan minal muqallin. Ada 70 ada 67 syair di dalamnya. Wah, sama nih wa isin qasidah tuh berarti banyak banget ya. Qasidahnya aja udah banyak, apalagi penyairnya juga banyak gitu. Terus yang ketiga al-asma'iyat. Al-asma'iyat itu wahadil majmu'ah tunsab ila jami'iha al-asma'i dinisbahkan kepada pengumpulnya itu al-asma'i wa hiya tasmulu ala sani wa tis'ina qasidah
Isnain ina qasidah. Iya 92 qasidah. Wa maqta'ah liwahid wa sab'ina syairon. Punyanya 71 penyair. Minhum sitah Islamiyun, 6-nya orang Islam. Arba'ata asyar mukhadramun, 14 itu mukhadram. Mukhadram itu orang yang Asya fatartaini, Asya qabla Islam, wa Asya ba'dal Islam. Tuh. Wal bakuna jahiliyun, dan sisanya itu jahili. Jadi kan tadi ada 70 penyair, 6-nya Islam, 14 mukhadram. 14 tambah 6, 20. Berarti sekitar 50-an yang jahilinya. Nah, kalau mukhadram ini tuh berarti ini orang-orang yang umurnya itu panjang. Jadi mereka hidup dewasa di masa jahiliyah dan hidup dewasa di masa ini apa namanya Islam gitu. Jadi bukan orang yang misalnya dia lahir pas mendekati masa Islam itu belum tentu bisa disebut sebagai mukhadram. Contohnya mukhadram tuh kayak Al-Khonsa tadi. Al-Khonsa itu kan sebelumnya di masa jahiliyah itu kan penyair juga, punya syair yang ini kalau tahu Kasirur Romat, Towilun Najat, pokoknya yang syairnya itu tentang ini kebanyakan itu apa sih istilahnya, berkabung atas kematian saudara laki-lakinya, yang mana saudara laki-lakinya itu wafat waktu perang, tapi perangnya pas jahiliyah. Nah terus Al-Khonsa ini waktu masa Islam juga jadi penyair. Nah pas jadi penyair itu juga punya syair yang bagus juga, yang pas kan Al-Khonsa itu punya anak 4, terus dilepas di perang Badar apa ya, Badar apa Uhud gitu, lupa, pokoknya 4 anaknya ini, putranya ini semuanya dilepas waktu perang, terus 4-empatnya ini wafat, habis itu bikin syair tentang itu, dan anak-anaknya ini juga 4-empatnya itu penyair yang mereka masing-masing juga bersyair ketika mau berangkat perang gitu. Terus yang keempat Jamharatu Asy'aril Arab di Abi Zaid Muhammad bin Abil Khattab Al-Qurashi. Pokok kosamaha sab'ah tu aksam. Wa ja'ala kulla qismin sab'ah qasaid. Jadi yang ngumpulin tuh Muhammad bin Abil Khattab. Nah, Muhammad bin Abil Khattab Al-Qurashi, itu orang Quraisy. Itu membagi jadi 7 bagian. Nah, setiap satu bagian ini terdiri dari 7 qasidah. Wahia kalati al-mu'allaqat, al-mujamharat, al-muntaqiyat, uyunul marosi, al-muzahibat, al-mashwiyat, al-mulahimat. Tuh. Itu 7 bagian dari ininya, jamharohnya. Nanti di setiap bagian itu masih terdiri dari 7 qasidah. Kalau qasidah itu udah banyak banget. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nomor 7. Waktu bidayati qadiyatil intihal fil asr jahili. Ba'da an jama'al ulama al-qudama lughat al-arab wa asy'arahum wa yastanbituna li qawaidil kalughah. Jadi, kapan munculnya qadiyatul intihal? Qadiyatul intihal itu mana ya? Qadiyatul intihal. Nah ini, qadiyatul intihal itu bisa kita sebut itu kayak identifikasi plagiat gitu. Jadi munculnya itu ketika pada taklif qawaidul lugah itu di sana Sani Hijriah. Jadi kan waktu tahun 2 Hijriah itu kan mulai ya penyusunan qawaid lugah, kaidah kebahasaan bahasa Arab. Nah, kan kalau misalnya mau menyusun kaidah kan berarti ulama itu butuh syawahid kan. Syawahid itu apa ya? Syawahid itu bukti gitulah istilahnya. Syawahid buat nahwu, buat sorof, buat balaghah, pokoknya buat kaidah-kaidah Arab lah. Buat di situ
jadi syawahid. Yang nanti dari syawahid itu akan melahirkan kaidah-kaidah gitu kan. Nah, habis itu kullu syai'in fakullu kalamil Arab yakunu masdar wal hujjah. Maka saat itu setiap perkataan orang-orang Arab itu menjadi masdar wa hujjah, jadi sumber dan jadi hujjah untuk menyusun kaidah gitu. Nah, akhirnya kan ulama-ulama itu mengumpulkan segala macam kalamnya Arab, ya mulai dari syair-syairnya itu, terus nasar-nasarnya juga gitu. Nah, akhirnya kan cuma kan nggak semua bukti itu bisa dijadikan nggak semua barang itu bisa dijadikan bukti, bukan barang sih, nggak semuanya syair atau nasar itu kan bisa dijadiin bukti kan, sama kayak misalnya polisi lagi nyelidiki satu kasus kan nggak semua barang yang ditemukan di TKP itu bisa jadi bukti kan, tapi kan harus disaring dulu nih mana yang dia itu benar, mana yang enggak, mana yang bisa jadi bukti. Nah, perkataan orang-orang yang bisa jadi bukti itu adalah Arab jahiliyah sampai ke masanya Umayyah akhir. Nah, sementara masa setelah itu udah nggak bisa lagi menjadi hujah gitu. Karena dianggapnya masa setelah itu tuh bangsa Arab itu udah bener-bener ikhtilat dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kejernihan bahasanya itu udah nggak sejernih sebelumnya gitu. Otomatis kan orang-orang ulama-ulama perlu istilahnya kayak nyaring nih mana yang emang ini syairnya bener nggak sih, di syair ini disandarkan kepada Imrul Qais bener nggak sih Imrul Qais yang bikin, terus bener nggak ini syairnya ada sebelum ada di masa yang hujah tadi gitu. Akhirnya mulai yang namanya qadiyatul intihal. Tuh. Nah, sebab zuhuri qadiyatul intihal awalan wujudu asy'ar ghairu sahihah an-nisbah ila qailiha bima'na annaha masnu'ah hadisan. Ada syair-syair yang dia tuh nggak benar nisbahnya. Jadi misalnya dinisbatkan kepada Imrul Qais. Tapi ternyata bukan Imrul Qais yang bikin, tapi orang setelahnya yang ini tuh sosokan menyandarkan ke Imrul Qais gitu. Terus yang kedua, anaha qadimah. Waktu bisa foto ila syair muayyan. Nah, terus ini yang kedua itu dia syair dulu, tapi salah menisbatkan, misalnya harusnya ke An-Nabighah Az-Zibyani, tapi malah dinisbatkan ke Antaroh bin Syaddad gitu. Nah, salah nisbatnya itu. Nah, itu kan jadinya salah kan, salah penisbatan dan melahirkan tawahum, kayak melahirkan kebingungan gitu. Kayak juzul ihtijaj wal istishhad bihi. Masih boleh berhujah dengan ini karena kan tadi dia sebenarnya masih di masa dulu, cuma salah menisbatkan aja, kayak harusnya ke siapa tadi? Oh, lupa. Harusnya ke Zuhair bin Abi Sulma, tapi malah dinisbatkan ke Nabiullah Az-Zibyani. Terus, udah deh. Nah, wakana hadfuhum tanqiyatu syair min az-zaif au ziyaratu thiqah fi syawahid al-lughah wa tarikh wa syiar. Tujuan dari qadiyatul intihal itu adalah tanqiyatu syair min az-zaif, membersihkan syair dari zaif, dari kerusakan-kerusakan, au ziyaratu thiqah, untuk menambahkan kefikohan. Terus 9, nazariyatul ulama fi qadiyatil intihal fi syair jahili. Nazariyah pandangan para ulama tentang dalam qadiyah intihal pada syair jahili itu dibagi 3. Pertama ada ulama qudamaul Arab, yang kedua ada minal mustasyriqin, yang ketiga itu ada ulama al-muhaddisin. Nah, yang pertama ulama qudamaul Arab itu contohnya tokohnya ada Abdus Salam Al-Jumhi. Nah, beliau itu waqad arada fi muqaddimah kitabihi tabaqat fahwalus syu'ara anna syi'ra fil asr jahili masnu' wa maudu' wala hujjah fi arabiyyah wala adab istafad. Bahwasanya syair pada masa jahiliyah itu masnu, dibuat-buat, wa maudu, dan sama masnu, wala hujjah fi arabiyyah, dan nggak bisa jadi hujjah, wala hujjah fi arabiyyah, nggak bisa dijadikan hujjah dalam bahasa Arab, wala adab istafad, dan nggak ada nilai sastranya yang bisa diambil manfaatnya gitu. Wahad dada Ibnu Salam
al-awamil az-zahirah li hadhihi al-qadiyah awalan al-qabail wa yadkhul fiha abna'u syi'r wa aqaribuhum thaniyan arwah wa hum indahu naw'an ruwat ruwat kadzabun asani arwa alladziina hamilu syi'ran mawdu'an ghairu sahih. Ibnu Salam itu menentukan pembahasan dalam qadiyatul intihal itu yang pertama eh, ini al-qabail. Jadi pembahasan tentang kabilah-kabilah. Wa yadkhulu fiha abna'u syu'ara wa aqaribuhum. Di situ masuk pembahasan tentang anak-anak para penyair dan akorib, orang-orang terdekatnya gitu. Karena kadang ada kayak kalau misalnya dalam syair itu semacam apa ya? Ya kalau misalnya kita sekarang dinasti gitu loh. Ya nggak dinasti juga sih. Kalau dinasti kan kekuasaan ya. Lebih ke ini kayak misalnya sebenarnya yang jadi penyair itu siapa? Cuma karena dia jadi penyair nih, akhirnya satu keluarganya tuh dinisbatkan sebagai penyair gitu. Misalnya kalau misalnya kita tuh gini, ibunya dokter, bapaknya dokter, anaknya itu digadang-gadang jadi dokter, terus wah pokoknya kamu nih calon dokter kayak gitu gitu lah karena ibu bapaknya itu dokter, padahal yang dokter itu ya ibu bapaknya gitu. Nah, syu'ara fi asr jahili jahili itu juga gitu. Terus yang kedua arwat membahas tentang para rawi-rawi, para para periwayat syairnya itu. Yang pertama ruwat kadzabun yang tukang bohong. Terus yang kedua arwat alladzina hamilu syi'ran mawdu'an ghairu sahih. Mana qaluhu fi mu'allafatihim wa marwiyatihim wa hum ruwatus siyar wal akhbar. Yaitu rawi-rawi yang membawa syair yang maudhu. Jadi dia bedanya gini, kalau yang atas kan kadzab, jadi kan bohong ya, berarti membuat-buat. Kalau yang bawah ini tuh dia kayak apa ya? Ya nyantumin dalam buku-buku buku-buku bukan buku sih, mereka menyantumkan dalam tulisan-tulisan mereka gitu. Ini firwati syiar wal akhbar. Syiar itu berarti siroh-siroh dan akhbar khobar-khobar gitu. Mungkin ini lebih ke ini ya, kaitannya tuh tentang ke ini menggambarkan citra seseorang gitu. Kan kalau misalnya kayak kita baca sejarah itu kan objektivitasnya juga tergantung kan. Misalnya kita baca sejarah Islam nih, ada sejarah, kalau kita baca sejarah dari sisi orientalis ya pasti mereka bakal banyak jelek-jelekin Islam. Kalau misalnya baca dari sisi orang-orang Islam, ya mereka pasti akan mengagung-agungkan Islam. Nah ini sama kayak gitu. Jadi mereka membawa syair yang maudhu untuk menulis siroh-siroh, kisah-kisah dan sejarah-sejarah dan akhbar, berita-berita. Terus yang kedua, minal mustasyriqin, minhum Edward. Hina nasyara dawawin asy-syi'r li syu'ara al-jahiliyin minhum Imru'ul Qais wa Nabighah Zarun Abi Sulma Tarafah Alqama antara annahu qad syakkaka fi sihhati syi'r al-jahili. Jadi beliau ini meragukan validitas meragukan ya kesahihan dari syair-syair jahiliyah. Terus yang ketiga ulama al-muhaddisin. Itu ada Toha Husain, Toha Yasin kan. Toha Husain. Faqad aradu fi kitabihi al-adab al-jahili wa hadzal kitab khamsah mujalladat wa arba'ah tatakalam an qadiyatul intihal. Jadi dia, beliau ini punya buku 5 jilid yang ngomong tentang qadiyatul intihal. Di kitab yang pertama itu menjelaskan tentang sebab-sebab yang membawa pada keraguan dalam syair-syair jahili. Terus yang kedua ya tahadats an asbab nahu syiar wa annahu yulahid min nahya asiyasah wad din wal qasas wasyu'ubiyah war ruwat. Mungkin lebih ke membahas tentang motif-motif yang mendasari perlakuan-perlakuan tadi gitu. Di jilid ketiganya, terus jilid keempatnya dirosah tatbiqiyah li bayanil intihal fi syiar ta'ifah min syu'ara'il Yaman wa Rabi'ah. Wa yabda'u dirosah Imru'ul Qais wa yatashaqqaq fi syi'arihi annahu syi'r muttarib raqiq. Jadi yang keempat ini dirosah tatbiqiyah berarti aplikatif. Jadi kayak udah mulai terjun ke realitanya langsung. Misalnya kayak ini dirosah Imru'ul Qais. Jadi meneliti syairnya Imru'ul Qais dan wa yatashaqqaq fi syi'rihi dan meragukan syairnya itu anahu syair mutorib. Mutorib itu kan
Kayak apa sih kalau di hadis, kok hadis sih? Iya hadis ya. Muntorib itu kayak ya itu meragukan gitu. Kitab Al-Khamis, Qasd Syu'ara Banu Mudhar, khusus membahas tentang para penyair dari Banu Mudhar. Tuh. Selesai. Ada penjelasan. Kira-kira ada pertanyaan dulu atau enggak? Izin Nabila mau nambahin boleh nggak? Boleh tambahin. Jadi yang bentar-bentar. Itu kan yang nomor berapa tuh? Yang nomor 7 itu kan mata waktu bidayati qadiyatil intihal fil asril jahili kan. Yang soal nomor 7 tuh. Nah, kemarin tuh ustazahnya pesen kalau nanti perintah soalnya takallam an bidayati qadiyatil intihal fil asril jahili, maka itu soal-soal selanjutnya tuh mencakup juga. Jadi kalau nanti soalnya takallam an bidayati qadiyatil intihal, jadi nanti disebutin juga sababu dhuhuri qadiyatil intihal, juga disebutkan juga nadhriyatul ulama fi qadiyatil intihal. Enggak. Kalau perintah soalnya takallam ya. Kemarin ustazah pesennya gitu. Tapi kalau cuma mata bidayatu qadiyatil intihal, itu baru jawabannya cuma ba'daan jama'al ulama al-qudama luqatal arab wa asy'arahum wa istanbitu liqawaidatil lughah. Itu. Udah itu doang kayaknya nambahnya. Oke, syukron jazakumullah khair buat tambahannya. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya takalam harus jelasin rinci-rincinya. Tapi kalau cuma tandain mata Ya, atau kayak gitu-gitu, 3 anasir gitu. ya itu baru kita cukup nyebutin aja kapannya ya kapan gitu. Sahal insya Allah. Ada lagi yang mau nambahin atau mau nanya? Boleh kita cukupkan sekian berarti ya pembahasan adabnya.